Shalom, selamat hari Minggu. Matius pasal 21 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang ke-11 menceritakan bahwa Yesus dielu-elukan oleh orang banyak ketika ia memasuki kota Yerusalem. Nah, kenapa Yesus sampai disambut demikian meriahnya? Yang pertama tentunya adalah banyak orang sudah mendengar tentang siapa Yesus itu. Ada banyak orang yang sudah mendengar tentang bagaimana hebatnya dia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, bahkan juga membangkitkan orang yang sudah mati. Akhirnya kemudian tentu ada rasa penasaran tentang siapa diri Yesus, bagaimana rupa Yesus itu. Yang kedua adalah pastinya ada suatu harapan orang-orang bahwa Yesus ini kemudian akan menjadi seorang pembebas bagi mereka. Di dalam masa penjajahan Romawi pada saat itu, mereka menginginkan orang yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, yang begitu berkuasa untuk bisa melepaskan mereka dari penjajahan pada masa itu. Itu di dalam pengertian mereka. Sehingga kemudian mereka ketika Yesus datang ke Yerusalem, mereka mengeluh-elukan dia. Tetapi akibatnya yang terjadi adalah yang pertama, mereka menyambut Tuhan Yesus itu tanpa disertai dengan pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan. Mereka menyambut Tuhan Yesus tanpa mengerti Tuhan Yesus itu apa tujuannya datang. Bahkan mereka juga tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu sesungguhnya. Yang mereka tahu hanyalah Tuhan Yesus itu adalah Nabi yang berasal dari Nazaret di Galilea. Jadi pemahaman mereka, pengenalan mereka tentang Tuhan Yesus itu masih sangat minim. Kedatangan Yesus Kristus itu telah dinubuatkan. Kalau kita perhatikan Matius pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5, dikatakan di sana bahwa rajamu datang lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang masih muda. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini adalah dalam rangka penggenapan nubuatan ini. Dan pemilihannya untuk mengendarai keledai itu sebenarnya untuk menandakan misinya ke dunia ini. Bahwa ia datang sebagai Raja damai yang membebaskan manusia dari dosa dan hukuman Allah. Tapi cara pembebasan tersebut bukan dengan tindak kekerasan, tetapi dengan kasih dan dengan perdamaian. Ini adalah hal yang luar biasa yang seharusnya terus kita ingat. Kisah orang-orang yang mengeluh-elukan Tuhan Yesus ini mengajak kepada kita untuk menilai tentang siapa diri kita pada saat ini. Yang pertama adalah, kenalkah kita dengan Tuhan yang kita imani, dengan Tuhan yang kita panggil sebagai Yesus Kristus? Pengenalan ini penting. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja. Ia adalah penyelamat, jalan kebenaran dan hidup. Dan ia bukan sekedar sebagai pencipta mukjizat. Karena itu pengenalan kita yang benar akan Yesus Kristus itu harus terus senantiasa ada dalam hati kita, setiap kehidupan kita, bisa kita bagikan kepada sesama kita, pada keluarga kita. Yang kedua adalah bagaimana motivasi kita di dalam kita memuji Tuhan pada saat ini. Dalam setiap ibadah kita senantiasa ada puji-pujian. Bahkan juga secara luas kita bisa melihat bahwa setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan itu bagian dari kita memuji Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu semua adalah dalam bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Harus kita lakukan dengan baik. Karena itu bagaimana motivasi kita saat ini? Apakah hanya karena ikut-ikutan? Ataukah karena spontan saja? Semoga itu benar-benar lahir dari hati yang sungguh bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia adalah demi kita manusia. Ada berbagai macam penderitaan, siksaan yang harus ia alami. Tetapi semua itu dijalaninya dengan rela untuk kita manusia. Karena itu wujudkan rasa syukur kita dengan terus setia untuk mengikut Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Wujudkan ucapan syukur kita juga dengan terus nantiasa memuji Tuhan, bersekutu, belajar firman Tuhan, bahkan juga berbuat berbagai macam kebaikan menjadi berkat pada setiap orang di sekitar kita. Itu adalah wujud ucapan syukur kita, terima kasih kita karena setiap anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Dan ingat, biar semuanya boleh lahir dari hati kita.